Firman Tuhan selalu baru setiap pagi, selalu baru setiap pagi, dan selalu baru setiap pagi. Makanya hiduplah di dalam kasih, hiduplah di dalam kekudusan, ya sehingga setiap kali baca firman Tuhan, firman itu akan menjadi rema dalam hidupmu. Ya, kalau kita tidak hidup dalam kasih dan kekudusan, bagaimana Tuhan akan menyatakan? Ya, kenapa kita harus kudus? Karena bagaimana Tuhan akan hadir dalam hidup kita kalau kita nggak kudus? Nah, itulah sebabnya di dalam imamat mengenai makanan yang kudus, makanannya sorry ya, makanan yang bersih dan tidak bersih. Sebetulnya bahasa aslinya itu ya, bukan haram tidak haram ya, tapi bersih tidak bersih. Nah, kalau kita tengok memang ya binatang-binatang ternak itu memamah biak ya. Mereka memakan tumbuh-tumbuhan. Sementara banyak binatang-binatang lain yang diharamkan itu memakan segala. Tetapi binatang-binatang yang hanya memakan tumbuh-tumbuhan itulah yang dianggap bersih. Ya, ya kecuali kelinci, pelanduk itu kan nggak boleh juga ya, nggak boleh dimakan karena berkuku belah itu tadi. Nah, tetapi pada umumnya tadi itu bukan diternak. Ya, sekarang kelinci diternak, dulu tidak diternak. Ya, sekarang diternak. Tapi zaman itu nggak diternak. Orang beternak kelinci itu baru-baru di abad-abad ini ya, baru-baru ya. Nah, karena kelinci nggak usah diternak, anaknya udah banyak sendiri, gitu ya. Dan nah, jadi bersih dan tidak bersih itu karena dia memamah biaknya dari tanaman. Kelihatan ya, Anda amatin kelompoknya itu kan kelompok pemakan tumbuhan. Jadi dia sebagai dalam rantai makanan itu dia tidak menjadi predator binatang-binatang ini. Nah, anyway, lalu apa gunanya makanan haram dan tidak haram itu? Bukankah sekarang kita nggak perlu lagi? Ya, zaman itu perlu ya karena dari pola makannya itu di zaman itu maka kita bisa melihat bahwa orang-orang Israel menjaga benar pola hidup sehat mereka, cara hidup. Apakah berarti nggak sehat? Oh enggak. Zaman itu sekali lagi belum ada dokter, belum ada ilmu gizi, belum ada segala macam yang kita tahu sekarang ini. Sehingga Tuhan memberikan perintahnya sederhana sekali. Ya, ini yang boleh dimakan, itu yang nggak boleh dimakan. Udah begitu aja. So, kalau ditanyain mengapanya panjang banget itu ya. Hari ini kita tahu eh, ada banyak sekali mengapanya. Kalau zaman sekarang memang sudah ada pengobatan. Lalu ada beberapa orang membuktikan bahwa babi itu cacingnya banyak. Oh siapa bilang? Kalau babi Jerman nggak ada cacingnya. Kalau babi Jawa ya iya banyak cacingnya. Ya, Anda berani ternak babi ada cacingnya, tokonya bisa ditutup. Bagus Anda nggak masuk penjara. Toko binatang itu, toko daging itu bisa ditutup loh ya. Bagus nggak di penjara loh. Ya, kalau jual babi ada keluar cacingnya begitu ya. Nah, oh itu dikasih Coca-Cola itu ada penelitian riset. Siapa bilang? Karena babinya udah babi babi kapan hari. Coba kalau Anda beli babi yang masih segar dan babi di Jerman. Nggak ada begituan. Sudah ada risetnya juga ya. Nggak bisa keluar cacing. Kalau ada cacing itu bisa dilaporin, ditutup di penjara itu yang jualan itu. Serius ya itu dan peternakannya bisa disidak kalau ada benar-benar ini wah jadi penjara juga tuh. Peternakannya pun bisa digarap juga. Nggak main-main ya kalau di sini masalah makanan itu. Nah, jadi itu mitos-mitos ya itu mitos-mitos. Jadi banyak cacingnya semua sama binatang-binatang ayam juga banyak cacingnya juga. Semua kalau nggak dirawat, kalau nggak di ini ya semua ada cacingnya ya kalau nggak dirawat dengan benar. Intinya adalah ya Anda jangan terjebak dalam mitos-mitos itu ya. Sunat, oh kalau sunat nanti bersih, nanti sehat. Siapa bilang? Di Indonesia tuh kena penyakit kelamin tuh lebih banyak daripada di Belanda, daripada di Jerman. Ya kan? Padahal orang di Indonesia 70 apa namanya, laki-laki Indonesia 70% kan disunat. Teorinya kan begitu kan. 70% disunat. Nah, orang di Eropa mungkin hanya 10% yang disunat. Tapi mengapa penyakit kelamin lebih tinggi di Indonesia? Nah, kan menjadi pertanyaan kan. Jadi banyak mitos-mitos saat yang memang saat itu kalau orang berganti-ganti pasangan, tidak setia dengan pasangannya ya penyakit kelamin, maka jadi bangsa itu jadi lemah. Tetapi bukan karena sunat nggak sunat ya, bukan karena sunat nggak sunat juga, karena pergantian pasangan itu.
Dan orang Yahudi tidak boleh berganti-ganti pasangan. Itulah sebabnya tidak boleh asal apa namanya berpasang-pasangan dengan perempuan-perempuan kafir yang bukan, karena barbar. Mereka tidak mengerti tentang komitmen pernikahan, hidup kudusnya, seks dan segala macam. Jadi ada masa-masa yang di zaman itu ingat ya, itu zamannya 4.000 tahun yang lalu loh, ya. 4.000 sampai 3.500 tahun yang lalu. Nah, kalau Anda terapkan di hari ini, ngefek nggak? Ya enggak. Buktinya itu tadi sudah saya ceritain. Penyakit kelamin di Indonesia lebih banyak daripada yang ada di Eropa. Ya kan? Orang Eropa yang makan babi hidupnya lebih panjang umurnya daripada orang-orang di Indonesia dan di Arab yang nggak makan babi. Orang-orang Eropa, kecuali orang Yahudi, karena orang Yahudi bangsa pilihan. Coba lihat Anda negara-negara yang tidak makan babi. Perang semua, kecuali Israel. Israel aja ada perang. Negara-negara yang tidak makan babi, nggak karu-karuan. Umurnya rata-rata pendek, kecuali Israel karena bangsa pilihan. Negara yang tidak makan babi, rata-rata terjadi di situ penindasan, penganiayaan terhadap wanita, ketidakadilan hak asasi manusia, termasuk Indonesia, kecuali Israel karena Israel bangsa pilihan. Negara-negara yang tidak makan babi, pasti umurnya pendek, pasti tidak ada damai di sana, kecuali Israel, karena Israel bangsa pilihan. Tapi negara-negara yang makan babi kayak Cina, Eropa, Amerika, biasa-biasa aja tuh, tenang-tenang aja. Jadi banyak mitos-mitos yang harus kita patahkan. Kita jangan terjebak dalam mitos-mitos itu. Itulah mitos-mitos agama, ya. Nah, kita mau buktikan jangan beragama dengan mitos-mitos tadi ya. Disebutkan jangan dengan dongeng tahayul nenek tua. Oh, bukan di sini ya, sebentar. Jangan kamu hidup dengan dongeng tahayul nenek tua lagi. Nah, ya, jangan. Nah, ini sorry ya, konten nenek tua. Ayat 8 ya, hati-hatilah supaya jangan ada yang menawan kamu dengan filsafat kosong palsu milik ajaran turun-temurun. Nah, sebentar, kalau itu ada lagi tahayul ya, tahayul nenek. Nah, mana itu tahayul nenek? Nah, lihat nih, 1 Timotius 4 ayat 7. Surat membuka 1 Timotius 4 ayat 7. Jauhilah tahayul dan dongeng nenek-nenek tua. Nah, itu ya. Jadi Anda kalau zaman itu nenek-nenek tua yang suka cerita-cerita yang serem-serem, yang suka cerita tahayul-tahayul, makan jangan di depan pintu, makan jangan pakai tangan kanan, jangan tangan kiri, nanti setannya ikut makan. Ya, itu tahayul nenek tua. Ya, tangan kiri tangan setan, tangan kanan tangannya Allah. Nah, itu tahayul nenek tua. Anda jangan percaya begitu-begitu ya, nggak ada tuh ya. Oh, di Kulintanak ada kuntilanak di kuburan, nggak ada. Itu semua dongeng tahayul nenek tua. Anda jangan percaya mitos-mitos itu, patahkan. Sebab kalau Anda beragama dengan mitos-mitos seperti itu, nanti Anda tidak akan mendapatkan berkatnya. Anda cuma melakukan ritual terus buat apa? Buat apa terus Anda melakukan ritual-ritual itu nggak ada gunanya semua. Makanya Paulus ngajarin ya, dengan hikmat dari Roh Kudus. Paulus ajarkan kepada kita. Kita bukan orang Yahudi. Kenapa orang Yahudi diajarin makanan bersih tidak bersih? Ya nanti dalam kitab Imamat itu aturan-aturan itu diajarkan tentang kekudusan, bagaimana menjaga moral etika untuk membedakan bagaimana mereka harus disunat. Kalau lagi perang, kalau nggak disunat, taunya mayatnya itu orang Yahudi atau bukan orang Yahudi dari mana? Makanya disunat. Orang mukanya sama semua, orang Palestina, orang Filistin, orang musuh-musuhnya itu orang Edom, orang Amalek, orang itu orang Aram, mukanya mirip semua dengan orang Yahudi. Taunya dari mana? Kalau itu orang kita atau orang sini atau orang sana, taunya dari sunat. Gitu ya. Jadi itu semua adalah kultur. Makanya Paulus pun tetap disunat. Paulus pun tetap tidak makan makanan yang tidak kosher. Mengapa? Karena Paulus orang Yahudi. Kalau kita buka di dalam Kisah Rasul 21, ya nggak usah nanti. Yakobus, saudara Yesus, menegur Paulus, apakah benar kamu ngajarin orang Yahudi untuk tidak menuruti adat istiadat nenek moyang kita lagi? Enggak, nggak bilang begitu, ayo bernasar. Dan diceritakan di situ, bernasarlah mereka. Jadi enggak, Paulus pun tetap, kenapa? Karena itu memang untuk orang Yahudi, untuk orang Israel, Torah itu. Ya, nah, kita balik ke dalam Kolose tadi ya. Makanya dalam Kolose kita orang-orang yang sudah percaya kepada Yesus Kristus, kita udah nggak perlu lagi yang begituan tuh.
Kita udah nggak perlu untuk mengikuti semua ritual-ritual itu. Banyak orang-orang ingin ikut dalam ritual-ritual itu. Tetapi gunanya buat apa setelah dia masuk dalam ritual itu? Supaya merasa saleh, supaya merasa suci. Supaya dia merasa kelegaan. Oh, sudah mengikuti firman Tuhan. Itu sudah tertulis dalam firman Tuhan. Nggak bisa. Nggak begitu caranya. Kalau kita, iman kita bersandarkan kepada tadi ya, melakukan tadi yang boleh nggak boleh tadi, maka iman kita akan rapuh sekali. Makanan-makanan tadi dibilang itu ya, jangan ada lagi yang menawan kamu ya. Oh, jangan jama ini, jangan kecap, bukan kecap ya, kecap mengecap gitu. Dan jangan kecap gitu ya. Nah, jangan jama ini, jangan kecap itu, jangan sentuh ini. Semua itu hanya mengenai barang-barang binasa oleh pemakaian dan hanya menuruti perintah-perintah ajaran-ajaran manusia. Lihat, 23 peraturan-peraturan ini walaupun tampaknya penuh hikmat dengan ibadah buatan sendiri, seperti merendahkan diri, menyiksa diri, tidak ada gunanya selain memuaskan diri duniawi, termasuk menyiksa diri itu ya, ada sekte dari Katolik yang menyiksa diri itu ya, mukulin badannya sendiri. Dan ada orang yang menyiksa diri dengan penderitaan-penderitaan. Itu menyiksa diri. Terus bilang, itu menyusahkan dirimu yang nggak ada gunanya. Tujuannya sebenarnya memuaskan nafsumu, memuaskan nafsu perasaan bertuhan gitu loh. Nah, hati-hati ketika Anda beribadah untuk memuaskan perasaan nafsu bertuhan. Hal itu sudah pernah Yesus lihat dan Yesus pernah kasih tahu di Matius 19. Orang kaya ini sudah melakukan semua hukum Taurat, ya. Udah lakukan semua, apalagi ini tadi ya makanan haram begini, udah dilakukan semua, anak muda ini sudah lakukan. Semua itu sudah kulakukan sejak waktu masih kecil. Wih, hebat. Nah, itulah dan perasaan, wah saya sudah sempurna, ya. Saya sudah sempurna dalam bertuhan. Siapa bilang? Siapa bilang? Kamu pengen sempurna, jual. Sekali lagi, kasihkan ke Pak Gilbert lagi. Kasihkan orang miskin, bukan kasih Pak Gilbert. Bukan kasih ke saya, kasih orang miskin. Ya, kasih orang miskin. Kasihkan ke orang miskin. Kasihkan untuk diakonia di Damaris, yayasan. Karena itu nanti kasih-kasih ke orang miskin. Ya, kasihkan ke orang miskin, begitu. Nah, kalau Anda sudah kasih ke orang miskin, ya ikutlah Yesus. Sambil ikut Yesus. Apa? Pikul salib tiap hari. Barang siapa mau ikut aku, pikul salib tiap hari, sangkal diri. Wah, udah kasih ke orang miskin, tapi rasanya udah paling banyak kali ngasih tuh. Lagunya ngatur-ngaturnya minta ampun. Oh ya, itu namanya belum pikul salib sangkal diri. Itu baru awal. Ngasih semuanya ke orang miskin itu baru awal. Selanjutnya pikul salib sangkal diri. Barang siapa ingin mengikut aku, dia harus memikul salibnya tiap hari dan sangkal dirinya. Masuk ini para diaken ini ya, nggak sangkal diri, mau babak belur juga percuma. Termasuk para penatua, termasuk kita semua. Nggak sangkal diri pikul salib, kelar aja hidup kita. Lu, gue, finish. Katanya. Tuhan bilang nggak bisa ikut Yesus. Kamu ingin ikut Yesus, sangkal diri pikul salib. Nggak ada cara lain. Jadi semua syarat-syarat tadi yang haram nggak haram. Wah teman-teman saya di sini banyak ya, di Eropa ini teman-teman mesianik itu mereka, saya cuma satu saja saya nanya, kamu sunat nggak? Diam semua. Enggak. Ya udah jangan. Mendingan kami ya sunat ya. Anak saya sunat itu kemarin juga. Anak saya juga saya sunat ya. Jika waktu kemarin anak saya mau ini ya, apa namanya mau kenalin sama cewek Yahudi. Udah sunat loh, saya promosi udah sunat tuh anak saya loh. Maksudnya biar ini udah tinggal diproselit doang nih. Enggak bercanda ya, enggak. Bukan karena itu bercanda aja kemarin. Tapi intinya kamu kalau mau melakukan Torah, kamu harus sunat dulu. Tapi lalu bagaimana dong? Ibadah kita nggak begitu. Ibadah kita bukan dengan ritual-ritual supaya memuaskan nafsu. Anda ingat Habil sama Kain? Mereka sama-sama beribadah loh. Oh tapi Kain mau persembahkan yang busuk-busuk, siapa bilang? Nggak ada loh ayatnya. Ayatnya dibilang Ibrani 11 ayat 4. Kain punya iman. Habil punya iman. Sehingga ia mempersembahkan yang lebih baik. Yang lebih baik.
Oh kan kain harus mempersembahkan ini, nggak boleh mempersembahkan buah-buahan dan segala. Oh ada di hari raya buah-buahan, hari raya panen itu orang-orang Yahudi itu mempersembahkan buah-buahan loh, ya. Jadi nggak begitu, bukan karena kain mempersembahkan hasil pertanian, nggak ada ceritanya begitu. Pokoknya Habil punya iman. Jadi yang benar Anda satu punya iman dulu. Bagaimana bisa punya iman? Iman datang dari rema Kristus. Rema, dari mana punya rema? Anda harus baca Logos. Bagaimana Logos itu jadi rema? Anda harus punya kasih. Balik lagi, diakonia lagi, Matius 19 ayat 23 tadi. Jual segala milikmu. Bagikan kepada Pastor Paul. Pada orang miskin ya. Pada orang miskin. Bukan kepada saya. Bagikan. Dan Anda berikan untuk menabur pekabaran Injil. Anda lihat pendeta-pendeta yang GPDI itu ya, yang hebat-hebat itu di pedesaan, berani mati itu. Pendeta GKIN kemarin ya, Pak Daniel Hulu kemarin, berani mati dia masuk ke kebun perkebunan itu sana, mau dikeroyok itu sama massa. Bagikan, itu orang yang memberitakan nanti Anda akan menerima berkat, taburanmu akan berbuah. Kalau sudah bagi jangan ngatur-ngatur dia. Kalau udah ngasih duit ngatur-ngatur ya jangan juga. Simpel sekali ya firman Tuhan ya. Imamat haram tidak haram. Oh kita nggak pakai lagi. Anda jangan masuk lagi ke sana dengan peraturan boleh nggak boleh lagi. Mengapa itu dulu diatur? Ya itu 4.000 tahun yang lalu diatur begitu supaya dia beradab. Kalau nggak semua ditubruk semua juga hari ini kita udah di zaman 2000 tahun yang lalu itu sudah dibatalin. 2000 tahun yang lalu sudah dibatalin. Si Muhammad, nabinya Islam, mau balikin kita lagi ke zaman bahula. Ya jangan dong. Udah gitu dirubah-rubah lagi. Onta kan diharamkan, nggak boleh kan dimakan. Kalau di Arab boleh, nggak boleh. Pak, yang kalau di Arab boleh dimakan. Pokoknya semua yang ada di tanah Arab itu tidak haramkan. Tapi yang nggak ada di tanah Arab diharamkan. Kepiting diharamkan. Babi haram, karena nggak ada. Anjing haram nggak? Enggak loh. Karena liurnya najis. Kalau di Islam itu. Makan anjing itu nggak pernah disebut haram. Makan babi haram. Kalau kepepet boleh dimakan. Bagaimana kalau dia udah jelas aturan haram tidak haram, kosher tidak kosher. Onta nggak boleh dimakan. Nah, kalau di Arab kencingnya pun malah diminum. Jadi ada perbedaan. Anda kembali ke zaman mana coba? Ini ajaran kebenaran. Nah, hati-hati. Jangan haram, tidak haram, halal. Jangan itu lagi. Alkitab sudah mengajarkan kepada kita ya bahwa ibadah kita bukan seperti itu. Ibadah kita itu adalah satu, mengasihi Tuhan Allah. Dua, mengasihi sesama. Mengasihi Tuhan Allah yang tidak kelihatan itu dengan mengampuni, memberkati musuh-musuhmu. Mengasihi sama adalah dengan berdiakonia senantiasa dan bermarturia. Simpel kan? Dan selebihnya Anda jaga hidup dalam kekudusan. Karena semua itu adalah untuk menjaga hidupmu dalam kekudusan. Hendaklah kamu kudus sebab aku kudus, kata firman Tuhan. Dan kalau Anda makan halal haram itu, sebenarnya Anda tiap hari ya makan delojo, itu sudah berdosa. Anda sedang merusak tubuh Kristus, menyakiti dirimu sendiri. Anda overweight pun, ya itu pun sebenarnya Anda sedang merusak diri sendiri. Anda makan dengan tidak terkontrol, tidak terkendali, itu sudah haram. Karena Anda sedang merusak diri sendiri. Itu, jagalah hidupmu, jagalah kemah suci itu. Kemarin ya kita belajar kemah suci. Jagalah kemah suci itu. Jagalah supaya tetap kudus. Sehingga jaga makanan kita. Ya, tetap olahraga. Supaya kemah suci ini jangan sakit-sakitan. Supaya kemah suci ini berguna untuk bermarturia dan berdiakonia gitu ya. Dan terlebih lagi apa, sangkal diri pikul salib tiap hari. Simpel kan? Kiranya rahmat dari Tuhan Yesus membuat kalian semua, kita semua tidak bingung, tidak dibingungkan dengan segala macam pengajaran-pengajaran palsu yang bukan dari Roh Kudus. Ya, dan membuat Anda semua termotivasi untuk berdiakonia dan bermarturia serta hidup kudus senantiasa. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Kita berdoa untuk buku Pancasila.
Seperti biasa, Pak Jenderal sudah sembuh, kita nggak usah doakan lagi kesembuhannya, tetapi kita minta Tuhan beri hikmat, ya hari Senin kita ada Pak Laksamana Pontoh Kabais ya. Jadi sudah mulai banyak para petinggi-petinggi negara Indonesia ini masuk dalam Zoom kita. Ya mereka semua penasaran dengan kita semuanya. Kiranya bisa jadi bekas viralkan ya. Ya ini ada murid kesayangannya Pak Jenderal ini Pak Tambunan ini berdoa buat buku Pancasila dan untuk diakonia. Silakan Pak Tambunan.